Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Desi Alemande. Dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial kali ini, saya akan membahas mengenai strategi upaya ancaman golongan putih pada pemilih pemula di pemilihan umum. So, ayo kita mulai. Menjelang hari pencoblosan, tidak dapat dipungkiri masih ada anak muda, terutama pemilih pemula yang bingung untuk menentukan pilihannya. Bahkan, dampak serius dari permasalahan tersebut adalah munculnya fenomena golput di kalangan anak muda nih. Fenomena golongan putih alias golput semakin menghantui nih, karena dari pemilu ke pemilu angka golput semakin meningkat. Di Pilpres 2019, jumlah pemilih muda atau milenial mencapai 40% dari total daftar pemilih tetap nih. Dengan jumlah sebesar itu, harusnya kan anak muda jadinya tuh punya andil besar dalam menentukan siapa pemimpin kita di masa depan. Jika kalian golput, harapan untuk memperbaiki nasib suatu daerah menjadi lebih baik akan hilang. Pasalnya, setiap suara kalian itu memiliki dampak yang besar terhadap nasib rakyat dan daerahnya. Alasan klasik yang sering ditemui adalah banyak anak muda yang tidak mengenal calon pemimpin mereka, ataupun menganggap calon yang ditawarkan tidak ada yang baik. Sekaligus calon yang ada itu tidak memenuhi ekspektasi mereka. Selain itu, mereka juga apatis terhadap politik dan alasan lainnya. Jadi, apa sih yang harus dilakukan oleh pemilih pemula sebelum mencoblos hak pilihnya? Dengan bersifat kritis, kalian akan lebih mudah untuk mengetahui tentang fakta dari setiap kandidat. Kita pasti nggak mau dong kalau dipimpin oleh orang yang kredibilitasnya kurang dan tidak berkualitas. Sebagai contoh, ketika kalian mencari informasi kandidat di internet, kalian harus bersifat kritis dalam menyikapi informasi yang didapatkan. Hal ini penting dilakukan ya guys, karena informasi yang didapatkan di internet seringkali kebenarannya masih dipertanyakan. Oleh sebab itu, kalian harus kritis ketika mendapatkan informasi. Bukan hanya itu, sebaiknya kalian mencari informasi bukan hanya dari satu sumber, namun dari berbagai sumber agar kalian lebih mudah untuk mengkritisi informasi yang didapatkan. Selain bersifat kritis, kalian juga perlu cermat dalam melihat visi misi dari kandidat. Dengan melihat visi misi kandidat, kalian akan mengetahui program yang ditawarkan bisa terrealisasikan atau hanya janji manis. Karena tidak menutup kemungkinan beberapa kandidat sengaja memberikan janji-janji manis untuk menarik minat pemilih nih. Yang kedua, kepoin kandidat. Hal ini penting banget untuk dilakukan. Dengan mencari tahu kandidat, kalian bisa mengetahui rekam jejak prestasi, keunggulan, dan kekurangan kandidat. Untuk lebih mempermudah mengetahui rekam jejak kandidat, kalian bisa mencari informasi di media sosial. Di media sosial, kalian akan mendapatkan banyak informasi tentang kelebihan dan kekurangan seorang kandidat. Selain kepoin di media sosial, kalian juga bisa cari informasi tentang kandidat di website resminya mereka. Yang ketiga, perlu adanya kesadaran dari diri sendiri sebagai pemilih bahwa setiap suara sangat berperan untuk menegakkan negara demokrasi dan juga melakukan penelitian mendalam terhadap wakil-wakil rakyat sebelum memilih untuk menghindari kekecewaan dan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Pada akhirnya, pandangan masyarakat terhadap politik itu sendiri menjadi buruk dikarenakan pemerintahan yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat dengan baik. Bagi mereka, politik hanyalah sesuatu yang buruk dalam mencapai kekuasaan. Dengan demikian, masalah-masalah mengenai perpolitikan yang berhubungan dengan kepemiluan sangat kompleks, sehingga masyarakat dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih tentang masalah politik. Untuk hal demikian, tidak munculnya perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik tersebut, menyebabkan sulitnya membangun demokrasi dalam budaya politik
Parokial. Demokrasi dalam budaya politik parokial hanya dapat dibangun jika terdapat institusi-institusi dan perasaan kewarganegaraan baru, sehingga untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran berdemokrasi, setiap warga negara dituntut untuk aktif terlibat. Mereka tidak hanya menerima dan memenuhi tuntutan orang lain, tetapi dapat ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, sehingga sistem pemerintahan yang demokrasi dapat diwujudkan dengan sesungguhnya. Pada akhirnya, kita sebagai generasi muda jangan golput, karena satu suara kita akan menentukan nasib bangsa kita 5 tahun yang akan datang. Mari kita memilih para pemimpin sesuai dengan hati nurani kita lihat visi dan visi mereka, dan kita pilih dengan harapan membawa daerah kita dan negara kita semakin maju di masa yang akan mendatang.